Di bagian pertama tentang Paskah ini, kita akan membahas tentang bagaimana rencana Allah untuk umatnya. Kita akan melihat pada makna salib di dalam kehidupan seorang murid. Mari kita dengar Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Yesus berkata, "Jika kamu ingin menjadi muridku, kamu harus memikul salibmu setiap hari." Yesus meneruskan dengan berkata bahwa itu berarti Anda harus kehilangan nyawa Anda, karena di dalam proses kehilangan nyawa itulah Anda akan memperolehnya. Jika Anda mencoba untuk mempertahankannya, itu justru berarti Anda malah akan kehilangannya. Kita akan menggunakan satu pertanyaan untuk memahami seluruh pokok persoalan ini. Kita tahu Kristus telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita dan telah menggenapi karya penebusannya bagi kita semua. Pertanyaan yang timbul adalah, jika Yesus telah mati dan penebusannya itu sempurna, mengapa saya perlu memikul salib? Mengapa Anda perlu memikul salib? Dia sudah memikulnya, jadi apa perlunya lagi saya dan dia memikul salib? Untuk apa memikul salib bersama-sama? Bukankah sudah cukup dengan berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus, ya Engkau memang sungguh baik, aku sangat terharu akan kasih-Mu kepadaku. Engkau telah memikul salib-Mu, aku cukup berterima kasih saja. Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, haleluya." Jadi persoalannya adalah, jika Yesus telah memikul salib, untuk apa lagi saya memikul salib? Apakah saat itu Yesus lupa bahwa dialah yang harus memikul salib? Atau mungkin dia butuh bantuan dalam urusan memikul salib ini? Mengapa Yesus menyuruh kita untuk mengikuti teladannya? Dia memikul salib di depan dan dia menyuruh kita untuk memikul salib juga sambil mengikutinya dari belakang. Lalu kita bertanya, apakah salibmu saja tidak cukup? Tidak ada yang kurang di dalam penebusannya. Alkitab memberitahu kita bahwa keselamatannya sudah genap seperti yang dikatakan oleh Ibrani 1 ayat 3, 4, Ibrani 9 ayat 12, 14, dan 26. Jadi apa perlunya kita memikul salib lagi? Mengapa ada persyaratan seperti ini? Mengapa Yesus tidak berkata, "Baiklah, aku telah memikul salib, aku telah melakukan semuanya. Jadi mulai sekarang kalian hanya perlu bersukaria. Aku telah mengambil alih semua penderitaan. Tak ada lagi yang tersisa bagi kalian. Kalian cukup pergi ke gereja, bertepuk tangan, menyanyi haleluya, menari." Lalu kita semua menari-nari, kita bersenang-senang karena Yesus telah memikul salib. Dan itulah karya keselamatan yang diberitakan selama ini. Inilah Injil yang kita dengar dari berbagai sudut gereja. Bukankah hal ini yang dikatakan para pengkhotbah dan para penginjil kepada kita? Ada dua salib, satu adalah salib Yesus, dan satu lagi adalah salib saya, atau lebih tepatnya dikatakan, terdapat banyak salib. Satu adalah salib Kristus, dan ada juga salib-salib lain yang harus dipikul oleh setiap dari kita. Dan kita bukan saja harus memikulnya, tetapi harus memikulnya setiap hari. Itulah yang tertulis di ayat-ayat ini. Setiap hari saat Anda bangun tidur, Anda harus memanggul benda berat ini di pundak Anda, dan Anda melangkah menuju ke Kalvari. Apa? Menuju Kalvari. Tetapi Yesus sudah sampai di sana. Dia sudah mengerjakan semuanya. Untuk apa lagi saya harus ke Kalvari? Saat Anda mengikut Yesus, Anda akan pergi ke tempat di mana Dia pergi. Jika Dia menuju ke Kalvari, kemana lagi Anda mau pergi? Kalau bukan ke Kalvari juga. Jika Yesus pergi ke Kalvari, apakah kita boleh pergi bertamasya ke Bali, Kapadokia, atau ke Paris? Lalu bagaimana cara kita memahami hal ini? Apa makna penting dari salib kita? Apakah karena Yesus Kristus memandang bahwa akan lebih baik jika kita menanggung sedikit penderitaan? Atau mungkin Dia khawatir kalau kita memang akan menjalani hidup kita dengan bertamasya terus-menerus? Jadi Yesus berkata, "Aku akan membuatnya sedikit lebih berat buat kalian. Jika kalian mengira akan menikmati hidup yang menyenangkan, aku akan membebankan salib buat kalian. Dan itu akan membuat kalian tetap merendah, mencegah kegemukan, mempertahankan bentuk tubuh kalian. Jika tidak, kalian mungkin akan menjadi gendut dan lemah. Setiap hari kalian harus menjalani latihan rohani ini, yaitu pikul salib ini setiap saat." Itu alasan Yesus menyuruh kita memikul salib? Karena kita butuh olahraga rohani? Jadi untuk apa kita memerlukan salib? Gereja tidak memiliki kuasa karena tidak memahami apa makna salib itu bagi kita.
Kita berpikir bahwa Kristus telah mati bagi saya, jadi tidak ada lagi hal yang perlu saya lakukan selain dari menyanyi haleluya. Dan kalau itu masih belum cukup juga, saya bisa coba mendapatkan pengalaman rohani, apakah karunia berbahasa roh atau karunia-karunia lainnya. Saya menyinggung hal ini karena terdapat banyak orang Kristen yang menginginkan karunia rohani atas alasan yang sangat egois. Mereka menghendaki suatu pengalaman rohani dan tujuan dibaliknya hanyalah supaya mereka dapat bermegah dan berkata, "Aku adalah orang Kristen superior. Sudahkah kamu berbahasa roh? Belum? Aha, saya sudah." Kalian tahu, kalian adalah orang-orang malang yang hanya masuk di jajaran orang Kristen kelas rendahan. Aku termasuk kelas tinggi, aku berbahasa roh. Kamu hanya berbahasa lidah sekali saja? Kamu sungguh tidak beruntung. Aku berbahasa roh setiap hari. Masalahnya adalah, apa yang mau Anda buktikan? Apakah Anda sedang berusaha membuktikan bahwa Anda adalah orang Kristen kelas atas? Apa motivasi Anda? Allah menentang orang-orang jenis ini yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Lukas 18 ayat 10-14. Nah, jangan salah paham dulu. Saya tidak menentang bahasa lidah jika dipergunakan secara benar, yaitu digunakan untuk memperdalam persekutuan kita dengan Tuhan, dan memang hanya itulah manfaatnya jika digunakan dengan benar. Tetapi kalau kita mengajar bahasa roh sekedar untuk kepuasan egois kita, hal inilah yang sangat memuakkan. Itu bukanlah tujuan dari bahasa lidah. Jika masih ada orang yang mengejar karunia bahasa roh untuk tujuan itu, maka Anda sudah berada di jalur yang salah. Yesus membebankan salib bagi kita adalah untuk menghancurkan keakuan seperti ini. Mari kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa Yesus Kristus menyuruh kita memikul salib? Untuk dapat memahami pertanyaan ini, kita harus memahami makna salib. Salib berkaitan dengan pengorbanan. Kata pengorbanan ini merupakan kata yang jarang dipahami oleh orang Kristen. Ibrani 9 ayat 14 dan 26 berkata, "Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ayat yang pertama berbicara tentang darah, sedangkan yang kedua berbicara tentang pengorbanan. Salib berarti pengorbanan, dan Paulus menerapkan pemahaman pengorbanan ini pada dirinya sendiri. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 31. "Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. I die every day." Dengan kalimat ini, Paulus sedang menyatakan, aku mempertaruhkan nyawaku setiap hari. Aku mati secara rohani, setiap hari aku berhadapan dengan maut. Nyawanya selalu berada di bawah ancaman. Dia selalu berada dalam keadaan bahaya karena dia masuk dalam pelayanan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Jadi salib Kristus adalah salib pengorbanan. Dan salib apakah yang kita pikul? Salib pengorbanan juga. Paulus berkata di Roma 8 ayat 36, "Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Ini adalah kutipan dari Mazmur 44 ayat 22. Domba-domba sembelihan adalah domba-domba yang dipersiapkan untuk dikorbankan di bait Allah untuk penebusan dosa. Dia menyatakan hal yang sama di 2 Korintus 4 ayat 11 dan 12. "Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini." Perhatikan isi ayat 12. "Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu." Perhatikan dengan baik kalimat-kalimat tersebut. "Melalui kematian kami, kehidupan datang kepada Anda. Kami mati supaya Anda dapat hidup." Hal ini mirip dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maut giat di dalam Dia supaya hidup giat di dalam kita. Namun Paulus tidak mengatakan hal tersebut dengan mengaitkannya dengan Yesus Kristus, melainkan terhadap dirinya dengan rekan-rekan sekerjanya, yakni para rasul. Jadi maut giat di dalam diri kami, bukan sekedar saya, tetapi di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Berarti setiap saat kita berhadapan dengan maut. Dapatkah Anda memahami bahasa semacam itu? Atau apakah kalimat itu terdengar asing bagi Anda? Karena jika Anda tidak memahami apa arti menjadi persembahan yang hidup yang Paulus perintahkan kepada setiap orang Kristen di Roma 12 ayat 1-2, maka Anda tidak akan dapat memahami kalimat tersebut. Renungkanlah, apa arti kurban itu?
Kurban bukan sekedar berarti menyerahkan sesuatu atau mempersembahkan makanan. Pengorbanan adalah perkara menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. Apa yang Anda serahkan untuk diri Anda sendiri menurut Alkitab bukanlah pengorbanan. Menurut Alkitab, pengorbanan selalu ditujukan untuk orang lain. Lihat contoh domba-domba sembelihan, seperti yang dikutip oleh Paulus di sini. Kami telah dianggap sebagai domba. Apakah Paulus mati bagi dirinya sendiri? Tidak. Paulus berkata, maut giat di dalam diri kami supaya hidup giat di dalam kamu. Kami mati untuk kamu. Itulah artinya. Pikirkanlah tentang domba-domba yang dibawa ke bait Allah untuk dikorbankan. Apakah menurut Anda para domba itu disembelih bagi diri mereka sendiri, atau bagi dosa mereka, atau demi kebutuhan mereka sendiri? Tidak. Setiap domba yang disembelih di bait Allah menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Itulah poin yang harus Anda dan saya pahami. Suatu penyerahan tidak dapat disebut pengorbanan jika tidak ditujukan untuk orang lain. Apakah hal itu dipersembahkan dalam keadaan hidup atau mati? Memang ada kurban yang hidup, karena Anda tentu tahu tentang kambing kurban untuk Azazel yang dilepaskan ke padang gurun. Ia dilepas ke padang gurun, mungkin dia akan mati di sana. Yang jelas ia tidak disembelih. Entah hidup atau mati, kata Paulus, kita harus menjalani hidup ini sebagai korban sembelihan. Jadi Kristus juga tidak mati untuk dirinya sendiri. Ketika Yesus berkata bahwa dia memikul salibnya, dia tidak memikul salibnya itu bagi dirinya sendiri. Dia memikul salib itu bagi kita. Lantas ketika kita memikul salib kita, apakah sebenarnya yang sedang kita lakukan? Kita seringkali dengan bodohnya membayangkan bahwa salib itu kita pikul bagi diri kita sendiri. Jika kita memikul salib itu bagi diri kita sendiri, maka itu berarti bahwa salib Kristus tidak cukup bagi kita dan kematiannya tidak cukup bagi kita. Jika kita berpikir demikian, maka kita telah gagal memahami aspek fundamental dari ajaran Yesus. Ketika Yesus menyuruh kita untuk memikul salib setiap hari, hal itu bukanlah bagi kepentingan kita sendiri. Dia memanggil kita untuk bergabung dengannya di dalam pelayanan keselamatan. Apa artinya itu? Artinya adalah Yesus mati bagi kita, supaya setelah menerima hidup itu, kita bisa menyalurkannya kepada orang lain, entah lewat kehidupan atau lewat kematian. Apakah Anda mengerti hal yang dimaksudkan oleh Yesus ini? Jika Anda ingin menjadi muridnya, hal tersebut harus menjadi watak Anda. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menjadi muridnya. Itulah hikmat Allah, bahwa di dalam keinginan kita untuk memperoleh keselamatan, melalui hasrat yang egois itu, keakuan kita dihancurkan. Bagaimana caranya? Dengan mempersyaratkan bahwa jika Anda ingin diselamatkan, maka Anda harus menyalurkan keselamatan itu kepada orang lain. Jika Anda tidak menyalurkannya kepada orang lain, maka Anda sendiri tidak akan diselamatkan juga. Tak ada orang Kristen yang duduk santai di gereja atau dimanapun ia berada yang akan diselamatkan jika dia berpikir bahwa dia diselamatkan hanya dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Memang benar keselamatan itu melalui iman. Memang benar Anda menerima keselamatan itu. Memang benar bahwa keselamatan itu sudah genap bagi Anda dan saya. Keselamatan itu bukanlah hasil dari pekerjaan kita, akan tetapi kita harus menjadi saluran keselamatan itu, dan jika kita tidak menjadi saluran keselamatan itu, maka kita tidak akan memilikinya. Di dalam proses menjadi saluran keselamatan itu, kita memberikan diri kita kepada orang lain. Sama seperti Yesus telah memberikan dirinya kepada kita. Keselamatan bukanlah barang yang bisa Anda beli di toko dan dibagikan kepada orang lain. Keselamatan adalah sesuatu yang Anda salurkan melalui hidup Anda kepada orang lain. Jika Anda pikir bahwa keselamatan itu hanya sekedar perkara membuat traktat dan pergi ke jalan-jalan dan berkata, "Hei, sudahkah kamu percaya kepada Yesus? Ini ada 4 kaidah rohani. Duduklah supaya aku bisa jelaskan kepadamu. Dengarkanlah baik-baik karena hidupmu bergantung kepadanya." Lalu Anda menguliahi dia, Anda menjejalkan Injil kepadanya, dan dia menolaknya. Dan Anda berkata, "Pergilah, kamu tidak layak untuk diselamatkan." Atau mungkin Anda berkata, "Aku bersedia atas keadaanmu. Mungkin pada suatu hari nanti kamu akan tersadar." Sikap manapun yang kita tunjukkan, itu tetap memperlihatkan bahwa kita belum mengerti bahwa keselamatan itu bukan sekedar perkara membagikan traktat. Keselamatan berarti memberikan diri Anda. Jika Anda tidak memberikan diri Anda, berarti Anda belum memberikan apapun yang layak untuk diberikan. Anda harus mencurahkan diri Anda kepada orang lain. Yesus tidak memberi kita perjanjian lama dan berkata, "Bacalah itu, maka kamu akan selamat." Jika begitu, maka dia tidak perlu naik ke kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Di sini Yesus Kristus berkata, kamu juga harus melakukan hal yang sama. Anda harus memikul salib dan memberikan dirimu di atas kayu salib bagi orang lain.
Hanya dengan kehilangan nyawa Anda, bukan dengan kehilangan traktat atau uang Anda, tetapi dengan menyerahkan diri Anda, mengorbankan waktu Anda, mengorbankan seluruh keberadaan Anda, memberi perhatian, memberi kasih, dan menyerahkan nyawa Anda, maka Anda memperoleh keselamatan itu. Kita bisa saja membagikan traktat tanpa memberi kasih yang nyata. Kita bisa saja memperlakukan mereka sebagai objek yang perlu diselamatkan, untuk kita daftarkan ke dalam catatan prestasi kita. Anda tahu, aku telah menyelamatkan 15 orang tahun ini. Aku telah mendapatkan 15 domba. Tidak ada kasih di dalam urusan tersebut. Kasih berarti memberikan diri Anda sepenuhnya kepada orang lain. Camkanlah hal ini dengan baik. Kita diselamatkan untuk menjadi para penyelamat. Lalu Anda menyahut, apa? Aku? Seorang penyelamat? Hei, bukankah ini penyelewengan makna kata? Bukankah kata penyelamat itu hanya berlaku untuk Yesus saja? Di dalam Alkitab, kata Savior, penolong, penyelamat, juru selamat, diterapkan pada orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Satu contoh di 2 Raja-Raja 13 ayat 5. Allah ingin memanggil umatnya untuk menjadi para penyelamat. Ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, Savior, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Penggunaan kata Savior, penolong, di sini dipakai untuk seorang pemimpin Israel yang membebaskan mereka dari tangan Aram. Allah memberikan mereka seorang Savior, penyelamat. Hal yang sama dapat dilihat di 2 Raja-Raja 14 ayat 27 dan juga di dalam berbagai ayat lain di dalam Alkitab. Tuhan mencari orang-orang yang bisa Dia jadikan penyelamat bagi orang lain, dan Dia menyelamatkan mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Dia menyelamatkan Israel, benar, tetapi melalui Yerobeam. Yerobeam bukanlah orang dengan kepribadian yang mulia. Dia mengawali dengan baik, namun mengakhirinya dengan buruk. Mirip kebanyakan orang Kristen, namun Allah pada waktu itu memakainya untuk menyelamatkan Israel. Allah memanggil kita untuk menunaikan panggilan surgawi yang sama. Mengapa disebut panggilan surgawi? Artinya bukanlah sekedar memanggil kita ke surga, tetapi Dia memanggil kita untuk terlibat di dalam pelayanan yang sama dengan Yesus, yaitu penyelamatan umat manusia. Kita dipanggil untuk memikul salib, untuk menjadi juru selamat sama seperti Dia. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi murid Kristus. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.